Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perancangan eksperimen yaitu rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari Oktadi Padonopan, 2 Denny Supriyadi, 3 Tri Prasetyo Aji, dan 4 Iwan Kurniawan. Studi kasus yaitu tinggi tanaman jagung. Perlakuan faktor D1 dan faktor P1. Pengulangan 1 yaitu 80, pengulangan 2 yaitu 60, dan pengulangan 3 itu 70. Sedangkan perlakuan faktor D1 dan faktor P2 pada pengulangan 1 yaitu 90, faktor pengulangan 2 yaitu 115, dan pengulangan 3 itu 120. Sedangkan perlakuan D1 dan P3 yaitu pada pengulangan 1 yaitu 120, pengulangan 2 yaitu 80, dan pengulangan 3 itu 120. Perlakuan faktor D2 dan faktor P1 yaitu pada pengulangan 1 itu 135, pengulangan 2 yaitu 115, dan pengulangan 3 itu 130. Sedangkan perlakuan faktor D2 dan faktor P2 pada pengulangan 1 itu 110, pengulangan 2 yaitu 140, dan pengulangan 3 itu 135. Perlakuan faktor D2 dan perlakuan faktor P3. Pengulangan 1 itu 145, pengulangan 2 yaitu 125, dan pengulangan 3 itu 130. Sedangkan perlakuan faktor D3 dan faktor perlakuan P1 pada pengulangan 1 yaitu 110, pengulangan 2 itu 130, dan pengulangan 3 itu 120. Perlakuan faktor D3 dan perlakuan faktor P2. Pengulangan 1 itu 140, sedangkan pengulangan 2 itu 135, dan pengulangan 3 itu 120. Perlakuan terakhir yaitu faktor D3 dan faktor P3. Pengulangan 1 itu 160, pengulangan 2 itu 135, dan pengulangan 3 itu 125. Buatlah rancangan acak lengkap dengan menggunakan RAL yang diselesaikan dengan menggunakan perangkat lunak atau software Minitab. Di sini dapat kita lihat hasil dari Minitab yaitu Onway ANOVA, method hipotesis, faktor information, faktor D, value-nya itu D1, D2, dan D3. Analysis of variance, faktor D, 2, address-nya 7356, dan p-value itu 12,10, dan p-value itu 0,00. Errornya itu 24, SS-nya itu 72,7294, dan p-value-nya itu 303,9. Total keseluruhan DF itu 26, dan total keseluruhan SS itu adalah 14.650. Model summary S 17,4337, R-nya itu 50,21%, dan RSQL itu 46,06%, dan RSQ rate-nya itu 36,98%. Mains faktor D1, N-nya itu 9, mean-nya itu 9,00, ST-depth-nya itu 23,98. Faktor D2 yaitu N-nya itu 9 dan mean-nya itu 129,44. Faktor D3 yaitu N-nya 9 dan mean-nya itu 130,56. Dan untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Denny Supriyadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan rekan saya tadi, yaitu tentang di sini perbandingan berpasangan Turki, yaitu untuk pengelolaan informasi menggunakan metode Turki dan 90 dan keyakinan 95%, di mana faktornya yaitu D3, D2, dan D1, di mana untuk faktor D3 itu N-nya itu 9 dan mean-nya itu 130,86 dan groupingnya itu A. Lalu untuk faktor D2 itu N-nya 9 dengan mean 129,44
dengan groupingnya itu A. Lalu yang terakhir itu D1 dengan N9 dengan mean 95,00 dengan grouping B. Lalu di sini untuk grafiknya dapat dilihat untuk Turki simulation 95% yaitu CLS dengan perbedaan sanan untuk hasil tinggi tanaman dapat dilihat di sini. Lalu untuk perbandingan berpasangan dari Pfizer dengan pengelompokan informasi menggunakan metode Pfizer LSD dan confidence. Lalu untuk faktornya yaitu D3 dan N9 130,56 dengan grouping A, D2 N9 dengan 129,44 dengan grouping A, lalu faktor D1 itu dengan N9 dengan mean 9,5 dengan grouping B. Dapat dilihat untuk grafik Pfizer individual 95% CSL dengan perbedaan cara untuk tangan tinggi. Untuk tangan tinggi tanaman dapat dilihat dari grafik tersebut. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu DNAIT beberapa perbandingan dengan kontrol, yaitu pengelompokan informasi menggunakan metode DNAIT dan 95% keyakinan dengan faktor D yaitu D1 kontrol N9 dengan mean 9,5,00 dengan grouping A itu, lalu D3 dengan N9 dengan mean 130,56, lalu D2 itu dengan N9 mean 129,44. Untuk DNAIT simultaneous 95% CLS dengan level mean kontrol mean for hasil tertinggi tanaman dapat dilihat dari grafik di sini. Lalu untuk grafik kedua yaitu interval plot of hasil tertinggi tanaman versus faktor D 95% CL for the mean. Dapat dilihat dari grafik di sini menunjukkan bahwa hasil tanaman tertinggi yaitu dari grafik dari faktor D3 dan D2. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Iwan Kurniawan. Untuk Iwan Kurniawan saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan sebelumnya. General Linear Model, metode faktor coding dalam kurung -1.2 0.2 plus 1 tutup kurung. Faktor information, faktor tipe level values, faktor D fixed 3 di 1 di 2 di 3, faktor P fixed 3 P1 P2 P3. Analysis of variance, source DV ADG SS ADG MS V value P value. Faktor D 2 7609 3804,4 14,68 0,00. Faktor P 2 1593 796,3 3,07 0,067. Error 22 5702 259,2. Lack of fit 4
2085 521,3 2,59 0,071 total 14.650 dan model Sumeri S R strip SQ R strip SQ ADG R strip SQ dan kurung Fred 16,09906,01,08%, 54,00%, 41,40%. Dan lanjut koefisien trim koefisien T value P value FIV constant 118,98 3,14 37,86 0,000 faktor D1 min 23,88 4,41 min 5,42 0,000 1,35 D2 12,30 4,41 2,79 0,011 1,35 faktor P1 min 10,71 4,33 min 2,47 0,022 1,21 P2 4,91 4,33 1,13 0,269 1,21 regression equation hasil tinggi tanaman sama dengan 118,98 strip 23,88 faktor di bawah D1 plus 12 faktor 30 di titik strip 10,71 faktor P bawah plus 4,91 faktor P bawah P2 plus 5,80. Lanjut residual plots for hasil tinggi tanaman. Grafik pertama normal probability plot residual. Tabel 2 versus fixed value. Tabel 3 histogram residual. Tabel 4 versus order observation order. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Prasetyo Adi. Paham belum ya? Salah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Prasetyo Adi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan metode Minitab. Di sini saya akan menjelaskan tentang compression size to present converse factor D, grouping information using the two key method and 95% convention. Sini akan menghitung faktor Dn, kemudian grouping ada 3 D2 9131,278 A, D3 9130,1,556 A, D1 995.0999 B.
Selanjutnya kita akan membahas dengan fixed hair variables convention faktor D yang grouping information using fish let's method and 90% convention. Faktor D dan N manga grouping ada 3 juga ya di sini. Yang pertama D2 91311,278A. Yang kedua D3 9130.556A. D1 995,099B. Selanjutnya kita akan membahas tentang brow framing prevention compression factor D. Grouping information using the brow framing method the 95% convention. Faktor D dan N manga grouping masih sama, ada 3 faktor di sini. 1 D2 9131.278A. Yang kedua D3 9130.556A. Dan selanjutnya D1 995,099B. Selanjutnya sidak Verifying convention factor D. Grouping information using the seeded method the 95% convention. Faktor D dan N manga grouping masih sama dengan yang sebelumnya. Ini akan melanjutkan penjelasan materi tadi. Sini menggunakan tab dengan rumus ANOVA. Bar of Reving Verifying Campaign Faktor P. Di sini kita akan menjelaskan tentang faktor P. Group information using the proven method the 95% convention. Ini akan menjelaskan tentang faktor P dan N manga grouping. Di sini masih sama, masih ada 3 faktor. P3 7124,775A. Selanjutnya P2 10.123.88A. Selanjutnya P1 10.108.270A. Terus kita masih lanjutnya ke bawahnya sindang seed verify compression faktor P. Selanjutnya grouping information using the seeded method the 95% convention. Masih sama seperti yang di atas tadi, faktor P dan N manga grouping. Ada 3 faktor di sini. Yang pertama P3 7124775A. Di sini masih sama penjelasannya seperti yang di atas tadi, faktor PN. Kita lanjut ke token prevising converse faktor P. Di sini grouping promotion using the token method the send converse masih sama dengan tabel yang faktor yang tadi. Kita lanjut ke bawah. Ini faktor conversion faktor P. Grouping information using fish let's method the 95% converse. Faktor P PN manga group ada 3 masih sama kayak tadi. P3 7124775A B. P2 10.123,888A. P1 10.108.270B. Di sini pemaparan dari saya telah selesai dan saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.